Hai, selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Ini adalah general reading untuk masing-masing zodiak di bulan April tahun 2021. Dan untuk video kali ini aku akan bikin video untuk zodiak Aquarius di bulan April tentunya. Dan Aquarius, seperti biasa nih general reading di New Tarot Channel ini, kita akan mulai dari sesi pertama dulu. Nah, di sesi pertama ini, kalau misalnya kamu punya pertanyaan khusus yang berkaitan dengan situasi asmara, karir, atau finansial kamu, bisa manfaatin sesi ini untuk menemukan jawaban atau saran dari pertanyaan kamu. Tapi kalau misalnya nggak cocok nanti ketika kita buka kartunya, mungkin ini memang bukan untuk kamu penarikan kartunya. Kamu bisa balik lagi ke general reading selanjutnya, karena ini akan di-upload reguler, atau bisa personal reading. Okay, so here we go, Aquarius. Aquarius, give them the answer, please. Aquarius. Aquarius, give them the answer, please. Oke. So, ini adalah kartu jawaban atau saran dari pertanyaan kamu tadi. Tapi kita nggak bakal buka sekarang. Kita akan buka nanti di akhir video. Jadi sekarang kita simpan dulu kartunya. Dan lanjut ke general reading kamu di bulan April. Saat ini aku menggunakan Arcanum Tarot Deck. Okay, so here we go. Aquarius, general reading bulan April tahun 2021 Aquarius. Aquarius, general reading bulan April tahun 2021. Oke. Kartu pertama di sini Aquarius ada Judgment. Wow, amazing. Next, Six of Pentacles. Lanjut, Four of Pentacles. Lanjut lagi, Seven of Cups. Lanjut lagi, wow, Ten of Cups. Bottom of the deck di sini ada The Magician. Oh my god, this is amazing reading already. Wow. Ada The Wheel of Fortune di the bottom of the deck. Luck is on your side. Keberuntungan ada di pihak kamu. Dengan kehadiran kartu The Magician ini sebagai energi utama kamu, aku ngerasa bulan April akan menjadi bulan yang menyenangkan nih bagi kamu Aquarius. Aku ngerasa Aquarius perubahan energinya konsisten ya sejak awal tahun. Seriously guys, aku ngerasa memang karena di tahun kemarin Aquarius jujur jelek banget energinya. Oke, sama kayak Taurus. I don't know what's going on. Aku nggak tahu apa yang terjadi di kehidupan kamu teman-teman semua, tapi aku ngeliat ada perubahan yang positif di sini di awal tahun ini, khususnya di bulan April. Ada sebuah chapter yang closing buat kamu, ada suatu penutupan chapter atau siklus yang benar-benar kamu berhasil menutupnya dengan cukup baik, dan ada perubahan yang stabil buat kamu, Six of Pentacles dan Four of Pentacles di sini, oke? Dan banyak opportunities atau kemungkinan yang terbuka buat kamu, kayak there's a lot of new doors opening for you guys. Oke. Kemudian di sini juga ada The Magician. Jadi kalau misalnya di sini kamu meragukan diri kamu ya terhadap perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kamu ini, aku ngerasa you don't have to feel like that. Aku ngerasa perubahan yang terjadi ini memang sesuatu yang sudah seharusnya jadi milik kamu. Ini perubahan yang baik buat kamu, oke? Mbak, gue nggak bisa jadi businessman, tapi mau dikemanain duit gue ini? Kamu bisa jadi businessman. Semua orang bisa jadi businessman, oke? Tapi kamu harus belajar. Nggak ada yang nggak bisa. Kalau misalnya dipelajari pasti bisa, oke? Dan aku ngelihat memang ada sebuah babak baru dalam hidup kamu, di mana ada pengetahuan baru yang akan kamu peroleh ya buat diri kamu gitu loh, buat perubahan yang lebih baik. Jadi jangan sampai ngerasa gue terlalu tua nih mbak buat berbisnis atau berhubungan asmara. Nggak ada yang namanya kata terlalu tua. Selama kamu masih hidup di atas dunia ini bernafas, kamu memiliki hak dan kewajiban yang tidak bisa terpisahkan dari diri kamu. Kamu punya hak untuk berbisnis, kamu punya hak untuk berhubungan asmara. Semua orang punya itu gitu loh, terlepas kamu tua atau tidak.
Oke, jadi ini tidak tergantung harus gue udah terlalu tua untuk ini, gue udah terlalu tua untuk itu. Nggak ada yang namanya seperti itu guys. Oke, nggak ada yang namanya kata terlambat untuk mencoba, nggak ada. Jadi aku ngerasa ini nih sesuatu yang kalau misalnya kamu serius sih ya, perubahan ini bakal menuntun kamu ke arah kebahagiaan yang benar-benar kamu udah expect sejak lama. Ten of Cups. Ini bisa jadi soal kalau misalnya kamu memang benar di sini ngerasa udah terlalu tua. Ini tentang retirement atau masa pensiun yang benar-benar akan bikin kamu seneng. Hari tua kamu nemong-nemong cucu atau misalnya di sini sejenisnya. Jadi benar-benar ngerasa secure gitu loh secara emosional dengan apa yang kamu kerjakan. Ten of Cups. Aku juga ngerasa ada perbaikan situasi finansial di sini secara umum. Ada Six of Pentacles dan Four of Pentacles karena aku sendiri pribadi ya ngelihat The Magician ini sebagai kata tentang businessman, seseorang yang mampu mengolah resources yang dia punya untuk memanifestasikan sesuatu. Jadi sebagian besar Aquarius di luar sana mungkin sedang dalam proses menempa diri menjadi seorang businessman atau membangun bisnis. Aku ngelihat di sini, oke? Bisa jadi berbisnis yang berkaitan dengan bisnis keluarga atau sejenisnya. Aku nggak ngelihat Four of Pentacles ini negatif. Aku ngelihat kayak kamu benar-benar berhati-hati gitu loh dengan apa yang akan kamu kerjakan, kayak jadi lebih strategis, oke? Kayak jadi lebih benar-benar bijak dalam menentukan langkah apa yang harus gue lakukan di antara pilihan-pilihan yang kamu punya ini, oke? Karena aku ngelihat kamu mulai ngerasain peluang-peluang baru hadir buat kamu, Aquarius. Kita akan klarifikasi Four of Pentacles dan Seven of Cups. Seven of Cups dulu, oke? Why Seven of Cups here? Why Seven of Cups here? Okay. Jadi gimana ya, Aquarius? Jangan sampai peluang-peluang yang datang ke kamu ini terbang begitu aja hanya karena kamu masih berpegangan dengan kekecewaan di masa lalu, past trauma, atau misalnya kejadian buruk di masa lalu, ya past trauma gitu loh. Karena segala sesuatu yang terjadi di masa lalu itu terjadi karena alasan. Kenapa? Bagi orang-orang yang bijaksana, itu dijadikan sebuah pengalaman hidup. Biar kedepannya dalam mengambil keputusan, kamu nggak masuk ke lubang yang sama lagi. Dimana aku ngelihat kamu bisa mencapai kebijaksanaan yang seperti itu. Ada Four of Pentacles di sini, oke? Tapi jangan terlalu rigid, jangan terlalu kaku dengan past trauma ini gitu loh. Karena terkadang peluang-peluang baru ini bagi orang yang terlalu kaku mungkin ini terlalu ekstrim bagi dia. Nggak mungkin lah gue bisa membangun hubungan sama si dia, gue takut hal yang sama terjadi lagi. Gue nggak pernah tuh membangun hubungan sama bule, gue nggak pernah pacaran sama bule. Nah, kesannya ekstrim gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu membuka diri, ya why not dengan bule, why not dengan orang-orang luar negeri gitu loh. Harap peluang-peluang baru ini mungkin akan menuntun kamu ke arah kebahagiaan yang lebih baik buat kamu gitu loh, yang akan lebih membuat kamu merasa stabil secara emosional. Ada Ten of Cups di sini. Ini bisa jadi juga soal bisnis. Gue nggak mungkin lah mbak berbisnis lagi, gue udah trauma dengan kerugian kemarin misalnya. Nggak mungkin lah gue bisa jadi kontraktor, toh gue nggak ada pengalaman. Seperti yang gue bilang tadi, ada proses belajarnya ya. Jadi ketika kamu melihat sesuatu dari sudut pandang no values ya, itu akan terasa ekstrim. Tapi kalau misalnya kamu willing to learn, mau berusaha, mau belajar, nggak ada sesuatu itu yang terasa ekstrim guys. Nothing impossible. Kalau misalnya kamu mau belajar, hidup itu sendiri ada proses belajar. Jadi seperti yang gue bilang tadi, mau kamu tua kayak mau muda kayak, kita akan terus selalu belajar. Jadi jangan membatasi diri kamu sendiri dengan hal-hal tabu seperti itu gitu loh. Karena biasanya memang orang-orang yang konservatif yang masih berpegangan dengan nilai-nilai tabu itu yang nggak bakal berkembang gitu guys. Kita harus beradaptasi dengan perubahan zaman, if you get my point.
Kita lanjut ke Four of Pentacles di sini. Why Four of Pentacles here? Gak mungkin lah mbak, gue coba Tinder, kan gue udah tuir, gue udah tua. Ya, kalau misalnya kamu tidak beradaptasi, ya kamu bakal semakin pelan mendapatkan perubahan yang kamu inginkan gitu loh. Ya nanti gue kena tipu. Nah, bijaksana guys, bijaksana. Kamu harus hati-hati, oke? Karena kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan, seperti kata Bang Napi. Jadi kita harus hati-hati. Makanya kita belajar dari proses yang sudah kita lalui sebelumnya. Dan aku ngeliat di sini kamu bisa melalui proses ini dengan baik. Four of Pentacles ini diklarifikasi oleh The Fool. Jadi seperti yang aku bilang tadi, jangan terlalu rigid, jangan terlalu kaku dengan past trauma ini. Past trauma itu seharusnya dijadikan lesson learned, pengalaman yang dimana kamu belajar dari itu gitu loh. Jangan dijadikan sebuah limitation atau batasan, gue nggak mungkin ke sana. Gue nggak mungkin ke sana. Kalau misalnya kamu membatasi diri kamu seperti itu, seperti yang aku bilang tadi, perubahan ini tidak akan terasa nantinya atau akan semakin jauh dari jangkauan kamu. Karena di sini juga ada kartu Ten of Swords dan Two of Swords, The Sun in reverse, Ten of Wands. Jadi aku ngerasa memang ini tergantung kamu nih Aquarius. Kalau misalnya kamu pengen berubah untuk sesuatu yang lebih baik di dalam kehidupan kamu, kamu kadang juga harus memahami bahwasanya kita harus beradaptasi dengan perubahan yang ada, beradaptasi dengan situasi eksternal yang ada. Oke, so ini adalah general reading kamu nih Aquarius di bulan April. Semoga kamu bisa tarik nilai positifnya. Kita akan tarik satu kartu sebagai additional message atau pesan tambahan kamu di bulan April. So let's see, Aquarius, additional message di bulan April. Ada business venture, wow. Trust and follow through on a new business idea or career opportunity. Jadi seperti yang aku bilang tadi, aku ngerasa memang mungkin sebagian besar dari kamu di luar sana nih Aquarius memang lagi proses membuka bisnis baru atau dalam proses mempelajari bisnis baru. Dan aku ngerasa memang berbisnis mungkin suatu jalan atau peluang yang bisa kamu manfaatkan untuk stabilitas jangka panjang. Karena ada Six of Pentacles di sini, ada stabilitas yang mungkin bisa kamu raih, yang masa inisiasinya mungkin terjadi di bulan April. Jadi why not? Kenapa tidak dicoba dulu? Oke. Kita lanjut ke kartu terakhir, kartu jawaban atau saran kamu di awal tadi. Siap atau tidak kita langsung buka kartunya. Di sini ada kartu Five of Winter. Oke. Dan di sini, walk away from dishonest associations, realizing that what you thought you wanted isn't the best choice for your happiness, something that's not worth the effort. Jadi aku ngerasa Five of Winter ini berkaitan dengan kartu Judgment di awal tadi ya. Di sini, pesan atau saran utama dari kartu ini yang nongol adalah coba untuk walking away, lepaskan, tinggalkan apapun yang kamu ngerasa emang udah nggak layak lagi kamu pertahankan. Oke, aku juga ngerasa ada beberapa orang di sekeliling kamu di sini yang sepertinya tidak jujur terhadap kamu nih Aquarius. Oke, kalau misalnya ini kita berbicara mengenai asmara, ada beberapa orang di sekeliling kamu atau pilihan-pilihan yang kamu punya yang mungkin bakal bikin kamu downgrading yourself. Kayak kamu udah positif nih energinya, tapi kamu ketemu sama seseorang yang insecure, ngerasa kamu bakal terdrag, kamu bakal terdorong ke sebuah energi yang negatif karena orang itu. Jadi tinggalkan orang itu, be with someone that's on your level, that's on your energy gitu loh, yang on the same energy. Jadi sarannya di sini, kalau misalnya kamu ngerasa nggak dapetin equal give and take dengan orang itu, tinggalkan saja. Kalau misalnya orang itu membuat kamu bertanya-tanya, tinggalin aja. Karena dia yang benar-benar ingin kamu, tidak akan pernah meninggalkan kamu bertanya-tanya. Oke, begitu juga dengan bisnis atau karir. Aku ngerasa di sini kamu berhubungan dengan orang-orang yang sepertinya tidak berada di energi yang sama dengan kamu, tidak memiliki tujuan yang sama dengan kamu. Jadi kalau misalnya kamu di sini sendirian yang berjuang, kemudian dia cuman numpang, ya, numpang ide, numpang kreativitas, intinya kayak numpang, ya tinggalin aja deh. Oke, apalagi dalam bisnis kita harus hitam di atas putih itu jelas, harus
gimana ya, kayak rasional, harus logis juga. Oke. So Aquarius, ini adalah readingan kamu di bulan April. Semoga kamu suka. Kalau misalnya kamu suka, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Dan semoga kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, bye.